kata Melayu ini, kata dan kata Melayu ini saya akan coba ringkas sedikit untuk masuk lebih dahulu Melayu. Melayu, kata Melayu ini apabila nanti kita lihat dalam aksara klasiknya menggunakan aksara Arab seperti itu dari aksara Jawi, Melayu itu merujuk pada sebuah etnis, ya. Sebuah etnis dari orang-orang Austronesia. Dibilang Austronesia ini apa? Menjadi mencari referensi bahwa apa itu sebenarnya orang Austronesia. Tapi kalau dilihat dari pengertian Austro itu kan selatan, yaitu pulau-pulau, jadi yang keberadaannya di pulau selatan. Menurut beberapa ahli juga berbeda bahwa asal bangsa itu kemudian kita masuk di rukunnya itu dasar dari Austronesia. Nah, apakah Austronesia ini bagian memiliki pendapat masing-masing, dan kalau dilihat dari pengertian Austro itu selatan, yaitu pulau-pulau yang berada. Kalau lihat dari rumpunnya itu jazirah yang banyak dipenuhinya itu seperti Malaya, Sumatera bagian timur, dan sampai ke Asia Tenggara, ya. Bagian selatan Thailand, bagian Burma, Singapura, Borneo, Kalimantan, Sarawak, Sabah, itu Malaysia. Ya kalau di zaman modern sekarang ini negaranya itu masuk ke wilayah Malaysia, kemudian Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, dan Thailand. Ini kita sekilas tentang Melayu. Bahwa Austronesia itu banyak yang nanti Anda bisa lihat di referensi, bahwa di referensi lain bahwa Austronesia itu berasal dari beberapa tempat yang ya, akhirnya sampai di Indonesia, ya, di beberapa Asia Tenggara itu. Nanti bagaimana bedanya dengan Melanesia, bedanya dengan Polinesia, itu Austronesia itu bedanya nanti rumpun. Kalau dilihat dari segi ras itu kita bisa membedakan secara fisik pun, kita bisa membedakan orang-orang nanti orang-orang Austronesia, Polinesia, Melanesia, seperti itu, ya. Terus wilayah-wilayahnya seperti itu. Ini gambaran wilayahnya bisa Anda lihat seperti ini. Seperti di bagian Sumatera, di Nusantara itu Sumatera, kemudian ke bagian Thailand, Selatan, Burma, Singapura, itu Kalimantan, gitu, Sarawak, Sabah. Hingga kalau kita lihat penyebarannya juga, karena kita kenal ada Melayu Muda, Melayu Tua, gitu, ya, Pulau Jawa, kemudian tempat-tempat lain. Asal muasal kata Melayu itu sendiri berbeda, banyak referensi yang mengatakan tentang pengertian kata Melayu itu sendiri, ya. Ada yang mengatakan berasal dari nama sebuah kerajaan di kawasan Batanghari Jambi. Itu sebuah kerajaan Batanghari Jambi yang dimana kerajaan tersebut pada akhirnya ketika kerajaan Sriwijaya mulai berkembang di sana, yang pada akhirnya takluk kepada kerajaan Sriwijaya. Namun karena kerajaan Melayu ini memiliki bahasa Melayu dan Melayu yang justru karena kekuasaan Sriwijaya berkembang ya ke Jawa, Kalimantan, ke daerah lainnya, hingga tersebarlah kesebaran dari Melayu ini. Ini salah satu kata yang kita perlu ketahui asal muasal kata Melayu itu sendiri dari mana, gitu, ya. Berasal dari nama sebuah kerajaan. Kemudian ada referensi lain yang bisa Anda lihat nanti di daftar pustaka materi saya nanti pada kesempatan lain. Bahwa memang ada yang mengatakan juga dari kata kalau dilihat dari etimologi kata melaju. Melaju kalau dalam bahasa Indonesia kita ketahui juga laju itu ke maju, ya, melaju. Jadi maju seperti itu. Jadi ada kata dari melaju, kata Melayu. Oke, saya coba lanjut. Berdasarkan bukti sejarah, sebuah prasasti Keping Tembaga Laguna mengatakan bahwa pedagang Melayu ini berdagang ke seluruh Asia Tenggara. Akhirnya itu tadi bahwa budaya Melayu dibawa oleh juga pedagang, menyebarkan barang dagangannya dan masuk di beberapa daerah ataupun negara Asia Tenggara.
hingga bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang ketika itu digunakan, bahasa hubungan perdagangan, negaraan, dan akhirnya menjadi lingua franca. Lingua franca itu bahasa yang digunakan banyak etnis atau banyak orang, gitu ya, banyak bangsa. Tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara lain. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung langsung sesuaikan saja ya. Jadi bisa dilihat dari rekodnya. Bahasa Melayu ini pada akhirnya menjadikan bahasa lingua franca pengganti dari bahasa Sanskerta. Yang sebelumnya kan kebudayaan Buddha di Indonesia cukup berkembang hingga bahasa Sanskerta yang berasal dari India tersebut tersebar di Indonesia, di Nusantara. Pada akhirnya ketika itu mulai pakai bahasa Melayu ini. Di situ juga titik bagaimana kenapa kita di Nusantara pada akhirnya di Indonesia yang jadi menggunakan bahasa Indonesia yang salah-satunya berasal dari bahasa Melayu. Kita lihat juga dari sisi sejarah, kita baca sisi dari kemudian kaitannya Melayu dengan Islam ini juga penting karena nanti berkaitan dengan karya sastranya. Ini banyak corak karya sastra Melayu yang banyak dipengaruhi oleh adanya masuk Islam, agama Islam atau kebudayaan Arab. Nanti dilihat dari sebelum kita kenal ini aksara Latin yang kita pakai dewasa ini, sebelumnya kita ataupun ketika itu menggunakan aksara Arab ya. Ketika abad 9 sudah mulai masuk Islam, banyak menggunakan aksara Arab menggantikan aksara nanti ada sekian untuk pertanyaan bisa raise hand, tapi saya batasi. Tapi nanti jadi setelah saya sampaikan materi biar agak rapi ya untuk ini. Oke, bisa dimengerti ya. Ya, jadi ketika masuk Islam ini, jadi beberapa kerajaan yang berserakan Hindu berubah menjadi kesultanan nantinya. Nanti pada akhirnya ketika kita mengkaji tentang kebudayaan klasik di Nusantara, kaitannya bagaimana dengan kebudayaan Melayu, kemudian aksara Arab Melayu, kemudian kebudayaan Hindu-Buddha, terus aksara Palawa dan bahasa Sanskerta India, itu yang kalau di masa lalu seperti itu. Sekarang kita berkembang banyak aksara dari Latin, kemudian bahasa juga bahasa Inggris dan lain-lain. Oke, kita lihat lagi perkembangan dari bangsa Melayu ini. Jadi pengaruh langsung dari bahasa Melayu ini cukup erat, yaitu dari kegiatan negaraan, perdagangan dan lain-lain juga membentuk pada akhirnya jadi salah satu cikal bakal bahasa nasional di Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Dilihat dari rumpunnya, bahasa Melayu ini termasuk rumpun Austrika, seperti yang saya bilang tadi, Austro itu istilahnya bahasa yang pada rumpun bahasa di Pulau Selatan. Rumpun ini menjadi dua, itu yang nanti kita akan lihat, rumpun Austroasia dan Austronesia. Kemudian setelah itu ada rumpun Melayu Polinesia, itu beberapa tempat Polinesia atau Melanesia. Melanesia itu yang kita kenal dari timur ya, di Nusantara itu terlihat dari mulai Maluku, Papua, seperti itu ya. Itu Melanesia. Kemudian ada juga Polinesia, yang Pol itu dari kata Yunani itu banyak pulau. Kita lihat kalau Anda mengenal geografis di Nusantara itu ada sebelah utara dari Laut Pasifik itu ada pulau dari Maluku ke atas sana itu bagian Polinesia. Jadi
berkaitan kita berbicara tentang bahasa, kita berbicara juga tentang kita atau wilayah dan lain-lain. Itu kesempatannya. Rumpun Asia ini mencakup bahasa, ada bahasa yang lain selain bahasa Melayu. Kita bisa lihat dari Semang, Sakai, kemudian Mon, India, Hammer, kemudian juga di India. Ada juga rumpun Melayu Polinesia, kemudian bahasa-bahasanya di Indonesia, Malaysia. Mungkin itu saja. Jadi nanti kita akan lanjut di pembahasan lebih rinci ke bahasa Melayu itu sendiri secara ada lagi habis. Maafin si Happy dan. Sama siapa? Oke, saya coba mulai ya. Sudah dengar suara saya? Halo? Terdengar suara saya? Kecil Pak suaranya. Oke. Bagaimana sekarang? Sudah bisa terdengar? Halo, bisa terdengar? Halo, tes. Halo, tes, cek. Halo, bisa Anda dengar? Halo Pak. Ya, sudah bisa terdengar? Masih putus-putus Pak. Putus-putus? Kita coba mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja pada materi kali ini. Insyaallah kita akan berbicara mulai masuk kepada karakteristik bahasa Melayu. Ya. Literatur yang saya pergunakan di sini seperti yang terlihat di layar ini. Ini literatur dari Inggris ya, mengenai bahasa Melayu. Di buku ini insya Allah kita akan banyak dapat pengetahuan mengenai bahasa Melayu ya. Lihat dari pengantar ya buku ini bahwa buku ini hadir karena tidak terdengar. Halo, sudah bisa terdengar? Ya, saya mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Kita coba lanjutkan bahwa sini saya akan sampaikan materi dari oleh orientalis, ini orang Barat yang mempelajari bahasa. Tentunya hadir sebagai usaha mereka untuk bisa memahami buat kita yang satu rumpun memang rumpun Melayu. Insya Allah dalam bahasa Melayu tidak akan kesulitan.
karena beberapa kosakatanya, kemudian beberapa bentuk gramatikanya pun hampir mirip, bahkan bisa dibilang sama dengan bahasa Indonesia. Tapi nanti kita akan lihat karakteristiknya yang lumayan juga berbeda dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Bahwa buku ini hadir sebagai di pengantarnya sebagai bentuk interest ya, ada antusias dari orang Inggris untuk mempelajari bahasa Melayu ya, hingga nanti kita akan banyak dapat pengetahuan tentang bahasa Melayu dari buku ini. Saya coba beberapa kali cari referensi yang sekiranya ada dalam bahasa Indonesia, mungkin ada tapi saya belum temukan secara full. Tapi di sini saya menggunakan ini sengaja karena ini bisa mencakup keseluruhan pengetahuan yang kita inginkan ketika kita mengkaji bahasa Melayu, bahasa dan sastra Melayu di mata kuliah ini. Buku ini berjudul A Manual of the Malay Language ya. Ini mungkin di share secara bebas di internet, bisa Anda cari. The Manual of Malay ya. Tapi saya coba rangkum di sini untuk bisa menjadi materi kita pada mata kuliah bahasa dan sastra Melayu ini. Kita langsung saja bahwa bahasa Melayu memiliki keunikan dibandingkan bahasa dari lainnya, bahasa dari negara lainnya atau dari wilayah lainnya. Kenapa? Seperti kita kenal dalam bahasa Indonesia, contohnya dalam bahasa Inggris kita mengenal ada tense. Kita mengenal bahwa ini akan dipengaruhi oleh waktu, namun kita hanya kelompokkan antara sudah, benar, dan akan. Tapi di luar kata ini ikut. Terus ada karakteristik yang nanti kita mungkin berbeda antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Bahasa Indonesia dan Melayu ini yang hampir mirip. Suruh dia datang ke sini langsung bilang Anda ikut kayaknya jangan gitu ada tolong biar bisa mengojek saja untuk speakernya ya. mood dan caranya pengeran Lihat layarnya masing-masing. satu satra enak sama temen Nawir. Kesian sudah banyak kata-kata motivasinya sebenarnya, cuma sayanya yang kurang kurang apa gimana kurang jadi mana sih kamu sudah ini dirimu populer like kan semua apa Zoom tidak tahu tidak bisa masuk sudah masuk termasuk ini suaramu Sarah masuk internet tadi suaramu Sarah. Oke, kita coba lanjut. Ini kita lihat dari sisi historical bahasa Melayu buat orang luar dari etnis Melayu, mungkin mereka akan sangat merasakan perbedaannya ya, bahwa sangat berbeda sekali. Seperti contohnya nanti dalam hal linguistik atau dalam hal karakteristik dari bahasa. Kemudian bahasa Melayu ini saya ringkas saja nanti bahwa banyak mendapatkan kosakata dari bahasa lainnya. Bahwa di dalam buku ini juga disebutkan dapat banyak sekali dari Hindu ya, dari kebudayaan Hindu ataupun dari India, yaitu dari bahasa Sanskerta, Sanskrit, hingga banyak kosakatanya yang diserap dari bahasa Sanskerta. Kemudian nanti setelah kita lihat juga dalam hal
di sejarah bahwa di buku ini pun disebutkan bahwa masuk juga dari Arab ya, pengaruh dari Arab pula dalam kosakatanya. Nah, dilihat ini juga ada beberapa kosakata yang berasal dari Sanskerta dan bahasa lainnya, dari bahasa Arab dan lain-lain. Jadi kita contoh misalkan rupa itu ternyata dari bahasa Sanskrit yaitu rupa, kemudian sendi dari bahasa Sanskerta yaitu samdi, kayak gitu ya. Jadi banyak kosakata yang merupakan dari bahasa Melayu pun dari bahasa Sanskerta. Jadi Anda si pembelajar sebagai pembelajar bahasa Indonesia, sarjana insya Allah bidang bahasa dan sastra Indonesia memang harus mengenal dalam hal pengetahuan yang diajarkan dalam mata kuliah ini, terutama dalam hal etimologi, misalkan contohnya dalam hal sejarah. Putus suaranya. Sejarah kata ya. Memang ada kendala memang ini terkait jaringan yang saya rasakan. Mungkin nanti bisa ditanggulangi dengan salah satunya bentuk materi rekaman, nanti saya berikan linknya. Namun ini pengantar bahwa materi yang kita ingin capai dalam pembelajaran bahasa dan sastra Melayu ini, kita sampai dalam kompetensi bagi Anda calon sarjana bahasa dan sastra Indonesia untuk dapat mengetahui historical perkembangan bahasa Indonesia yang sebelumnya bahasa Melayu gitu, hal historical dalam hal kosakata, perolehan kata apa. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan ini. Oke, kita bisa lihat ini berikan nanti ulasannya, kemudian rekamannya dalam bentuk video ataupun nanti saya berikan dalam hal bentuk slide atau materi PowerPoint kepada Anda. Namun mungkin nanti saya coba perbaiki susunan slide yang ada hingga masuk materi dari buku yang insya Allah saya bilang ini buku cukup komplit sekali ya untuk kita mempelajari tentang bahasa Melayu, mulai dari kosakata yang terdapat dalam bahasa Melayu, sejarahnya berasal dari bahasa apa. Ini cukup lengkap sekali dan sangat bagus sekali ini. Makanya Melayu dikatakan sebagai bahasa lingua franca dan menyatukan antara beberapa wilayah di Nusantara ya. Seperti ini ada juga bahasa dari Kamboja, kemudian dari beberapa tempat. Itu menunjukkan bahasa ini cukup kaya ya. Tambah lagi nanti pas penyebaran agama Islam, termasuknya Islam di Nusantara hingga Asia Tenggara, hingga menjadikan kosakatanya juga semakin kaya. Dari sisi ini kosakata ya banyak sekali, mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya. Jadi Anda bisa lihat dalam hal ulasan yang saya nanti akan berikan materi tentang ini. Kemudian terkait transliterasi ataupun bagaimana kita untuk menuliskan dari karakter atau aksara dari bahasa Melayu ditransliterasi ke dalam aksara Latin atau Roman. Jadi sekarang yang kita kenal ini menggunakan transliterasi ataupun huruf Latin. Tapi sebelumnya kita harus ketahui bahwa bahasa Melayu ini menggunakan aksara Arab Melayu. Identik sekali beberapa karya sastra di Nusantara menggunakan aksara Arab Melayu. Nah, kemampuan membaca aksara Arab Melayu pun bagi Anda sarjana sastra Indonesia yang mengkaji karya sastra Indonesia klasik
ataupun yang berkaitan dengan karya sastra Melayu itu wajib ya hukumnya untuk mengetahui atau memiliki kemampuan membaca aksara dari Arab Jawi ini, seperti itu. Jadi diharapkan nanti pada pertemuan selanjutnya Anda pun sudah memiliki setidaknya wawasan ataupun menonton tentang bagaimana teknik cara membaca aksara Arab Melayu, dan nanti saya berikan juga link untuk bagaimana Anda memiliki kemampuan membaca aksara Melayu. Jadi saya pisah-pisah materinya jadi satu skill untuk membaca, ini pengetahuan umum, kemudian nanti ada bentuk karya sastra atau literatur bahasa atau sastra Melayu, hingga nanti terkait praktis ataupun Anda mencoba mengkaji dari karya sastra Melayu tersebut. Itu tujuannya, bahwa nanti akan ada peneliti-peneliti dalam bahasa yang mencoba meneliti karya sastra klasik yang tentunya bahasa dan tulisannya berbeda dengan sekarang ini. Makanya permasalahan transliterasi ini baik dalam bahasa apapun ini merupakan sebuah problematika yang harus dipecahkan, terlebih misalkan dalam penelitian untuk karya sastra yang terdapat dalam naskah kuno. Permasalahan transliterasi permasalahan utama untuk bisa memecahkan apa isi dari karya sastra di dalam literatur kuno tersebut. Kita disebutkan pula dalam buku ini bahwa bahasa Melayu ini ditulis dengan karakter yang bermacam-macam dari berbagai macam alfabet ya, aksara yang ada atau aksara yang ada, seperti mengadopsi dari aksara Arab, aksara Arab, kemudian nanti dari bahasa lainnya katanya Pak. Sempat juga saya menemukan di dalam penelitian masa lalu bahwa ada kontennya atau bahasanya Melayu, tapi dia tulisannya menggunakan aksara daerah. Saya menemukan dengan mata kepala saya sendiri bahwa naskah tersebut dituliskan menggunakan aksara daerah, kemudian bahasanya Melayu. Kemudian ada juga beberapa kesempatan juga mendengar dari beberapa kawan yang meneliti bahwa terdapat juga aksara Palawa atau India yang biasa digunakan untuk menulis aksara Sanskerta, digunakan untuk menulis literatur bahasa Melayu ini. Hingga tentu saja yang banyak saya temui dalam penelitian bahwa banyak karya sastra Melayu atau karya yang berbahasakan Melayu ditulis menggunakan aksara Arab. Jadi cocok seperti yang dikatakan di dalam buku ini bahwa bahasa Melayu mengadopsi banyak aksara, ya. Oke, itu yang perlu kita catat. Jadi objek penelitian yang dikaji ya dalam buku ini yaitu terkait pengetahuan bahasa Melayu. Sangat pas sekali dengan mata kuliah yang kita sedang Anda pelajari ini. Namun di sini untuk karya sastranya tentu belum tercakup. Nanti kita akan lihat dari literatur ataupun referensi lainnya dalam hal karya sastra Melayunya ya. Tapi seperti yang kita kenal, setelah kita mengetahui karakteristik bahasa Melayu, tentu saja nanti kita akan beralih kepada karya sastra, dan karya sastra Melayu banyak mempengaruhi karya sastra bahasa Indonesia seperti yang kita kenal, hikayat, kemudian dalam hal syair dan lain-lain itu banyak dipengaruhi oleh karya sastra Melayu. Segi karakteristik lainnya dalam penulisan kata benda, bahasa Melayu tidak menggunakan artikel. Artikel itu seperti partikel di depan
partikel di depan kata benda. Contohnya misalkan dalam bahasa Inggris ada the, an. Bahasa Melayu tidak mengenal seperti itu, tidak mengenal artikel. Misalkan kuda, tidak kuda, the kuda, an kuda, al kuda, tidak kita. Yang kita kenal dalam bahasa luar seperti misalkan the horse, the book, kemudian water dan lain-lainnya. Kemudian dalam bahasa Arab contohnya Alkitab, ya, Al-Baqi, menggunakan alif lam ya ataupun artikel itu. Dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia kita tidak mengenal artikel. Dalam hal substantif, dalam bahasa Melayu dan juga seperti bahasa asing ya, yang mengenal juga untuk beberapa apa yang dinamakan dengan kita belajar kita online untuk penyebutan ada di kelas penyebutan jamak ada junior Domenica yang mempengaruhi dalam hal nantinya kata kerja dan lain-lain. Di dalam bahasa Melayu cukup kita mengatakan bahwa kalau orang ataupun kata benda itu banyak, kita bilang bahwa banyak ataupun hanya cukup satu dan lain-lain. Itu berkaitan juga dengan nomor ya, nomor berkaitan dengan banyak, kemudian dan lain-lain yang tidak seperti bahasa asing, misalkan ditandai dengan tanda jamak, misalkan kalau dalam bahasa Inggris misalkan banyak dari itu ditandai dengan misalkan S atau GS seperti itu ya, ataupun di dalam bahasa Arab misalkan ada perubahan bentuk dari kata bendanya menjadi misalkan contoh mukminun satu, mukminun jadi banyak seperti itu. Tapi dalam bahasa Melayu cukup diulang ataupun ditambahkan kata banyak. Misalkan contoh banyak raja, ya cukup kita ulang kata raja, raja-raja, itu menunjukkan bahwa jumlahnya banyak. Kemudian buku, buku-buku gitu ya, seperti itu ya. Hanya diulang ataupun ada karakteristik dalam hal jumlah. Kemudian dalam hal gender kita juga tidak banyak mengenal terhadap kata benda itu gendernya. Cuman kita bilang itu bahwa itu betina, itu jantan, itu perempuan, itu profesi laki-laki atau perempuan, misalkan wartawati, wartawan, hanya begitu ya. Tapi dalam bahasa asing terkait gender ini cukup kentara sekali, terutama di bahasa Arab misalkan. Benda itu ada yang berkarakteristik perempuan, ada yang berkarakteristik laki-laki. Misalkan kalau al-babu atau pintu itu tergolong dalam laki-laki. An-nafidah ada tak marbutohnya itu perempuan ya. Di dalam Indonesia ya mau pintu, mau apa jendela, semuanya kita tidak mengenal gendernya apa, kecuali mungkin kita mengenal di binatang jantan, betina, kemudian di gender orang putra, kemudian putri, ya, seperti itu ya. Jadi karakteristik bahasa Melayu sebenarnya buat kita yang menggunakannya, tapi walaupun sudah berubah di bahasa Indonesia, tapi kita tidak akan kesulitan dalam hal berkaitan dengan gender ini. Ini juga ada berkaitan tentang kepemilikan ya. Kepemilikan juga kita hanya cukup bilang punya. Ini punya saya, ini rumah saya ya. Tidak kalau yang lain itu berubah. Antara misalkan contoh Inggris ini karena pembandingnya adalah yang menulisnya di Inggris, untuk saya menjadi my, kemudian dia, yo,
kamu, yours, kemudian dia, seperti itu, miliknya, seperti itu ya. Yang perempuan beda lagi nanti, harus kan seperti itu ya. Jadi di bahasa Melayu cukup sederhana, kita bilang saja punya, tidak cukup atau dan sudah selesai, seperti itu ya. Kemudian dalam hal kata sifat, ini berbeda sekali kata sifat di bahasa Melayu dan bahasa Inggris terutama, atau ya itu pembandingnya Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia sama. Misalkan contoh kita sebut orang jahat, ya sama. Benda dulu, kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Bendanya orang, kata sifatnya jahat. Tapi dalam bahasa asing atau misalkan dalam bahasa Inggris, kata sifatnya terlebih dahulu, baru bendanya. Seperti a bad man, gitu ya. Seperti itu. Adjektifnya kata benda dulu, baru kata sifat. Kemudian kata ganti. Kata ganti ini agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, namun kita mengenal, seperti aku kan mengenal, saya mengenal. Kemudian saya, cuman dia ejaannya agak berbeda. Sahaya. Berarti kalau kita kenal saya di sekarang ini, dulu di bahasa Melayu namanya sahaya. Sahaya ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Hamba mungkin kita sudah jarang temukan orang yang menggunakan hamba. Walaupun ada, tapi kepada ilahi ya, kepada ilahi bahwa kita sebut hamba, seperti itu berarti saya juga ya. Kemudian perhamba, beta, ada di beberapa daerah masih gunakan ya beta. Kemudian patek, teman. Ini untuk kata ganti saya ya. Kemudian nanti ada kata ganti engkau ya. Kalau di salah mana ada engkau. Kalau kita sekarang engkau ya, kamu, ada kita sama, kami sama, tapi ada beberapa dialek yang berbeda dengan kita. Seperti misalkan kita punya kayak gitu. Ada logat-logatnya. Kalau Anda suka nonton film-film itu berbeda ya antara logat kita dengan Indonesia kan. Yang Malaysia bilang tadi saya berpusing-pusing mencari alamat. Wah, pusing ya. Kalau kita berputar-putar gitu ya. Berputar-putar, mereka berpusing-pusing. Buat kita agak sedikit berbeda ya. Apalagi ya di sini ada engkau, ini yang saya bilang dalam kata ganti ada engkau untuk menunjukkan kata ganti orang kedua ya. Kemudian abang, kakak, adik, beberapa memang kita kenal, ada juga yang sudah kita tidak mengenal. Itu untuk kata ganti. Kata kepemilikan juga itu yang pernah saya bilang tadi, dia cukup tambahkan saja punya. Saya punya, engkau punya, dia punya, kita punya, kamu punya, dia orang punya, apakah ini dia orang punya, seperti itu ya. Tapi dalam bahasa Inggris berubah. Untuk kata saya, mine, mereka, dan kemudian his, her, it, untuk kepemilikan ini, ours, yours, theirs, itu berubah. Tapi kita tambahkan saja punya, sudah cukup menunjukkan possessive pronoun. Untuk kata demonstratif juga tidak kompleks. Demonstratif itu kata tunjuk ya. Di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hampir sama. Ini itu, ini dekat, itu jauh. Ininya baik banyak, baik satu, sedikit, kita sebutnya ini. Jauh pun sama, satu ataupun banyak bendanya kita sebut itu. Di dalam bahasa lain kompleks sekali dalam hal demonstratif pronounnya ya, seperti itu. Bahwa ada yang kita sebut this, that, kemudian that, those, itu sudah berubah. Kapan kita sebut this, that, kemudian those. Terus kalau bahasa Arab lagi lebih kompleks lagi, kapan kita sebut hada karena untuk laki-laki, nanti ada yang untuk perempuan, hadhihi untuk jauh,
dalika laki-laki, tilka untuk perempuan, untuk banyaknya, ulaika, wah banyak sekali demonstratif pronounnya. Tapi dalam bahasa Melayu cukup ini dan itu. Kemudian integratif pronoun atau untuk pertanyaan juga sama ya, seperti yang kita kenal. Apa, siapa, seperti itu ya contohnya. Tapi memang ada beberapa ejaan dalam hal bahasanya berbeda, seperti mau ya. Kemudian seperti itu ya penulisannya, kemudian terutama dialeknya yang akan sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, terutama dalam hal lahjahnya ataupun dialek namanya. Di beberapa daerah ini juga dikatakan bahwa yang kentara sekali dengan bahasa Melayunya seperti kita kenal di saudara kita di bagian barat Sumatera, itu mereka masih menggunakan bahasa Melayu hingga sekarang ya. Untuk kata kerja juga tidak kompleks untuk bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia. Tidak mengenal istilah tense. Besok, kemarin makan, sekarang makan katanya. Nanti makan, besok makan juga. Tapi kalau bahasa asing makannya masih berubah ya. Misalkan kemarin ate, sekarang will eat atau eat, nanti will eat seperti itu ya. Sedang beda lagi. I'm eating misalnya, pakai lagi yang itu untuk sekarang. Tapi kalau dalam bahasa Melayu mereka atau kita kenal juga dalam bahasa Indonesia sederhana, namun nanti ada berkaitan dengan afiksasinya. Nah, sama dengan bahasa Indonesia. Kapan kita gunakan ber, kapan kita menggunakan menangkap misalkan, berlari, itu kan kata kerja ya. Ini dalam hal karakteristiknya hampir mirip dengan bahasa Indonesia ya, seperti itu. Nah, afiksasinya ini yang nanti akan berpengaruh di dalam pembentukan kata kerja di dalam bahasa Melayu. Contohnya kapan menggunakan ber, kemudian kapan menggunakan juga itu banyak macamnya, mau ya, kemudian kemudian kapan juga menggunakan kata kerja pasif ditandai dengan afiks ataupun imbuhan yang kita kenal imbuhan, yaitu kalau di kita ya, misalkan dipukul, ditendang, dimakan, itu pasif ya, seperti itu. Ini ada beberapa kata ya yang kita bisa, ini ada beberapa contoh bahasa Melayu ya, dalam kaitannya dengan dalam hal kaitannya kata kerja. Misalkan contoh ini, Sahaya tidur. Kapan memang bahasa kata kerjanya tidak mendapatkan imbuhannya. Sahaya tidur. Kemudian tidurlah dia. Terus ada kata bertidur. Saya tidur. Oh ya, ada kata dalam berkaitan tense, permasalahan tense atau waktu. Di kita tidak seperti di dalam bahasa asing lainnya yang kata kerjanya berubah terkait waktu. Di dalam bahasa Inggris kita berubah, misalkan antara makan di kemarin itu, yaitu misalkan makan yang sekarang atau kebiasaan makan itu eat, yang sedang berlangsung eating misalkan.
Yang nanti will eat atau shall eat, seperti itu ya. Dan bahasa Arab akala untuk yang laki-laki, akalat perempuan sudah dilakukan, sementara makan atau sedang makan, akalu misalkan untuk saya, kemudian untuk dianya yakulu, kemudian perempuannya takulu, kemudian untuk nantinya saya tambahkan sin, sya'akulu, misalkan al-khubz, roti. Jadi berubah kata kerjanya. Yang tadi kata benda juga berubah. Kata kerja di dalam bahasa Inggris pun berubah. Tapi di dalam bahasa Melayu cukup ditambahkan, kalau sudah terjadi, kata kerjanya ditambahkan sudah. Saya sudah makan. Gitu ya. Saya sudah tidur, seperti yang di sini ya. Jadi disebutkan bahwa saya sudah tidur. Sedang dilakukan, ya kita tambahkan saja sedang. Kata kerja tidurnya tidak berubah. Kemudian akan, nanti berarti tinggal ditambahkan akan dan nanti akan tidur. Jadi cukup sederhana bagi kita dalam bahasanya. Nanti yang permasalahan utama dalam pengkajian bahasa dan sastra Melayu ini dikaitan aksaranya. Kalau karya sastranya itu dituliskan menggunakan aksara kuno atau aksara Arab Melayu, itu sebenarnya permasalahannya. Segi bahasa, makna itu kita tidak akan kesulitan dalam pengkajian bahasa dan sastra Melayu ini, cuman kita kesulitan dialek ataupun aksara membacanya. Kalau dialek pun masih kita bisa mengerti. Misalkan contoh ini banyak susunan kalimat dalam bahasa Melayu. Dia telah tidur, saya mau tidur, saya hendak tidur. Hanya begitu ya, berbeda dengan bahasa Indonesia, tapi semuanya bisa kita dapat mengerti. Tidurlah, maulah engkau tidur, biar ia tidur, hendaklah di tidurnya, menidurkan atau meniduri, mempertidurkan. Nah ini yang hendak ditambahkan ada juga perubahan ya, perubahan dalam hal kata kerja. Misalkan bisa juga kata kerja itu membentuk sebuah pelaku. Misalkan katanya ini ada penidur, kemudian ada perilaku yang tidak sengaja tertidur. Seperti itu, jadi berubah nanti seiring dengan imbuhan apa yang digunakan, seperti itu ya. Contoh lagi ini lari. Saya lari, larilah dia, berlari, toh berlari-lari. Nah, untuk menunjukkan kerjanya berulang ataupun banyak ya. Kemudian telah, selain sudah, kata kerja untuk menunjukkan lampau juga disebut dengan telah ya. Dia telah mohon maaf ya, sebentar dulu saya. Oke, permasalahan kata kerja juga ini banyak yang perlu Anda pelajari dalam hal imbuhan. Jadi nanti pertemuan selanjutnya Anda sudah paham terkait perubahan kata kerja ataupun bagaimana proses aplikasi dalam bahasa Melayu. Anda juga pelajari bagaimana proses aplikasi dalam bahasa Indonesia terkait kata kerja ini. Misalkan banyak karakteristik menggunakan bermeng, kapan meng, kapan me, kapan men, kapan mem, kapan ber, kemudian di, kapan di, itu mempengaruhi juga terkait di makna. Kemudian apa yang membedakan membawa terus ditambahkan kan, jadi membawakan, seperti itu ya. Di pembentukan makna itu ditentukan juga dalam hal proses afiksasi. Kapan kita baiknya menggunakan kata kerja membawa dan membawakan, kapan dibawa, kapan dibawakan, itu maknanya berbeda. Nah,
pengetahuan pembentukan kata ini cukup penting. Mungkin untuk buat orang luar di permasalahan yang ada di permasalahan ini tidak semudah yang dikira. Tapi buat kita sangat mudah. Apa membedakan? Misalkan contoh, saya membawa roti, sudah cukup jelas ya, bahwa saya subjek membawa predikat, itu kata kerjanya membawa, roti objeknya. Kapan kita menggunakan membawakan? Harus apa? Tidak mungkin kita akan bilang saya membawakan roti. Tidak mungkin, kan tidak sampai maknanya ya. Berarti harus ada ditambah orang untuk sebagai kata benda lainnya atau sebagai objek ya. Saya membawakan guru saya roti. Contohnya. Berarti ada orang yang dibawakan roti. Roti dibawa oleh misalkan Bayu. Roti dibawa oleh Bayu. Berarti pasif. Ya, tidak Bayu membawa roti, tapi roti dibawa oleh Bayu. Berarti itu bentuknya pasif, walaupun maknanya si roti ya sama-sama dibawa oleh Bayu. Tapi kapan dibawakan pasif juga pakai kan, misalkan dibawakan. Dibawakan berarti yang dibawakan misalkan bukan Bayunya, karena Bayu yang membawa rotinya. Misalkan Budi dibawakan roti oleh Bayu. Jadi itu permasalahan fiksasi itu berkaitan dengan makna. Dalam bahasa Melayu hampir mirip seperti ini. Saya ada contohnya. Saya bawa. Kapan kita bilang bawa? Kapan saya bilang membawa? Saya membawa. Apa perbedaan saya bawa dengan saya membawa? Kemudian saya sudah bawa, telah bawa, mau bawa, hendak bawa, bawalah. Ada juga kata kerja yang berubah setelah ditambahkan lah. Nah itu juga ada partikel ber, me, kemudian di, kan, itu juga mengubah makna ya. Contohnya di sini juga ditambahkan lah. Lah itu berarti perintah. Ya, berarti kata kerjanya berubah menjadi kata perintah. Misalkan bawa lah, minum lah, lari lah, itu seperti itu. Tapi buat kita yang sebagai native bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini tidak kesulitannya. Tapi tetap sebagai sarjana dari bidang ini Anda harus bisa menjelaskan kapan kita menggunakan di, kita bisa sebutkan di bawah itu, di-nya itu atau di bawahnya itu sebagai apa jabatannya, misalkan sebagai kata kerja pasif seperti itu. Kemudian ada juga yang kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak. Transitif, intransitif, itu juga Anda harus pahami dalam hal linguistik bahasa Indonesia, misalkan melihat juga dari historinya di bahasa Melayu. Terus selain perintah bisa juga membentuk subjek. Contoh nama Bayu tidak ada yang membawanya. Disebutkan jadi pembawa. Pembawa roti itu membawakan Budi roti. Ya, tidak ada Bayunya. Tidak dikenal. Terus dari kata bawa diubah menjadi subjek pembawa. Yang membuat, pembuat. Itu. Yang melukis, pelukis. Itu juga nanti bagaimana aplikasi yang terdapat di dalam bahasa Melayu ini wajib juga Anda ketahui, terlebih nanti di dalam bahasa Indonesia. Jadi insya Allah ketika Anda sudah mencapai pengetahuan tentang itu, verb ini terutama ini menjadi sentrisnya untuk bisa memahami makna yang terkait pekerjaan di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi cukup menarik juga
Apa yang membedakan, bagaimana hingga sampai bahasa Indonesia yang kita kenal dan baku sudah disempurnakan. Nah, bedanya apa dengan bahasa Melayu? Kita bisa lihat. Jadi dengan mempelajari kajian bahasa dan sastra Melayu, itu setidaknya memberikan pengetahuan bagi Anda tentang histori perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini, sampai proses afiksasi ini. Nanti Anda bisa cari juga sumber yang lainnya, terutama mungkin juga agar Anda mulai tertarik dengan pembahasan linguistik di bahasa Indonesia. Nanti juga ada perbandingannya dengan bahasa Melayu, itu juga merupakan sebuah, nantinya akan menjadi kajian bahasa yang sangat menarik. Mungkin itu saja. Silakan dari teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan. Saya mohon maaf juga terkait jaringan ataupun suara dan lain-lain yang kurang jelas, tapi insya Allah nanti saya akan coba upload lah ataupun materi, memberikan link materi sebagai support atau sebagai penanggulangan terkait permasalahan jaringan ini. Untuk absen nanti saya kabarkan juga linknya ke teman Anda, ketua tingkat, segera setelah video conference ini berakhir. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Bisa raise hand ataupun langsung Anda bertanya. Silakan. Atau saya yang bertanya. Asman Weni, mana Asman Weni? Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Bisa Anda jelaskan sedikit tentang karakteristik bahasa Melayu yang sudah Anda pahami tadi dari paparan saya. Misalkan apa persamaannya dengan bahasa Indonesia, kemudian apa yang membedakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris misalkan seperti itu, ataupun Anda ungkapkan bahwa memang Anda tahu sastra bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu seperti apa yang Anda rasakan setelah tadi lihat literatur Melayu. Apakah sama Pak, saya mengerti juga itu maksudnya, kemudian bagaimana karakteristik linguistiknya juga. Silakan. Bagaimana Pak? Kurang jelas? Ya, setelah mengikuti ini tadi materi, ungkapkan yang Anda ketahui tentang bahasa Melayu. Apakah bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia, sama atau berbeda, yang Anda ungkapkan tadi setelah melihat materi dari buku yang saya sampaikan. Sama. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan. Silakan. Yang Anda pahami tentang materi barusan. Jelaskan kembali. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu dia sama Pak. Contohnya, kalau itu sama, dari sisi apanya yang sama?
Yang lain ada yang bisa membantu? Saya Pak Agustina. Silakan. Oke, langsung saja jawab. Agustina Pak. Yo, siap. Karakteristik bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak mempengaruhi karya sastra, dan bahasa Melayu tidak mempunyai partikel, sedangkan sedangkan sastra Indonesia banyak bahasa Indonesia banyak terdapat unsur-unsur partikelnya. Contohnya? Kok bisa? Bahasa Inggris? Itu menurut saya Pak begitu. Yang lain? Ada yang lain? Pak. Silakan langsung saja. Ya, mohon maaf teman-teman karena ada gangguan. Nanti sebentar saya kirim link untuk absennya menyusul pada teman Anda ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan coba bahas segi awalnya dulu terkait karya sastra Melayu ataupun tulisan yang ditulis untuk bahasa Melayu di masa lalu. Untuk cukupkan sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan terkait juga jaringan dan lain-lainnya. Semoga nanti Anda bisa lihat di link saya materinya, terutama di channel saya, nanti bisa Anda kunjungi. Mungkin saya cukupkan untuk kali ini. Sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap semangat untuk belajar walaupun terdapat kendala hambatan yang sedang dialami di sekarang ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak. Orang main TikTok. Sarah ke Pagosini lagi. Oh, para girls sama aku mulai. TikTok, main TikTok, gosip.